pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Sehat, ruang informasi seputar kesehatan. Dan tentunya masih bersama Dokter Oni di sini. Dokter, ini kan pada umumnya dokter ya, yang terkena diabetes ini adalah orang dewasa begitu dok? Iya. Nah sekarang kita mendapat informasi bahwa anak-anak pun bisa menderita obesitas atau diabetes begitu. Iya. Lalu sebelum kita mengetahui nih dok ya persiapan daripada puskesmas atau fasilitas-fasilitas kesehatan untuk menghadapi fenomena ini, kita mau konfirmasi dulu dok, apakah benar diabetes sekarang bisa diderita oleh anak-anak dok? Dan seperti apa diabetes pada anak ini dan apa saja gejala yang muncul yang mungkin dapat kita ketahui dok? Silakan. Oke, jadi gini ya Mbak Kokom ya. Siap. Jadi lama nih kada ketemu ya Mbak Kokom. Oke, jadi pertama kita tahu bahwa kita kenal ada istilah penyakit yang disebut dengan diabetes mellitus, di mana diabetes mellitus itu memang tidak saja mengenai orang dewasa, tapi memang juga mengenai pada anak-anak. Jadi diabetes mellitus itu apa sih? Sebenarnya secara definisi ya sama ya, antara orang tua sama orang tua, dewasa, anak-anak sama. Diabetes mellitus adalah penyakit karena terjadinya gangguan pada sistem metabolik. Di mana gangguan sistem metabolik ini dia sifatnya kronis, artinya perjalanan waktunya untuk menyebabkan dia menjadi suatu penyakit kencing manis diabetes mellitus itu dia memerlukan proses waktu yang cukup lama. Dan ini pada anak-anak itu sangat berpotensi sekali dalam masa pertumbuhan dan perkembangan si anak. Jadi memang harus kita perhatikan betul-betul. Apabila ini terjadi, maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana nanti pertumbuhan dan perkembangan anak di masa yang akan datang. Nah itu diabetes mellitus pada anak. Artinya diabetes ini adalah memang penyakit gangguan metabolik. Gangguan metabolik yang sifatnya kronis. Itu harus ditandain, sifatnya kronis. Dia memang memerlukan proses. Dan ini dia berpotensi untuk mengganggu sistem pertumbuhan dan perkembangan anak jika tidak dikelola dengan baik. Nah, terus apa saja sih yang bisa kita lihat dari gejala pada si anak? Nah, jadi pada si anak itu sama ya, hampir sama dengan yang dewasa sebenarnya. Satu, dia banyak makan, banyak minum, sering kencing, terus juga mungkin dia ada sering ngompol karena dia banyaknya produksi air kencingnya itu jadi ngompol. Terus itu juga penglihatannya mungkin agak kabur, terus itu dia sering merasa lesu, lemas, berat badannya juga nanti cenderung akan cepat drastis akan turun, kemudian merasa kayak mah badanku ini kenapa ya kebas tuh kada berasa, jadi kita tuh rancak kesamutan menjar kita orang Banjar, pada kaki, pada tangan. Nah itu gejala-gejala yang tapi sebenarnya gejala-gejala ini sering tidak jelas. Artinya tuh kita tuh kada tahu ini anakku nih kena diabetes kah kada timbul-timbul. Nah, pada saat inya datang ke fasilitas kesehatan itu sudah dalam kondisi yang gawat. Artinya sudah kegawat daruratan. Inya sudah sakit parut, nyeri misalnya perutnya, terus tuh mual, muntah yang rancak berulang-ulang, terus itu sampai gangguan kesadaran. Nah, baru kita dicek, oh ternyata inya kena diabetes. Jadi artinya pada saat awal-awal itu terkadang kita masyarakat nih jarang kada tapi memperhatikan karena seperti jadi, biasa tidak menyadari. Kada sadar iya, kada menyadari timbul-timbul sudah gawat baru ketahuan gitu. Nah, kalau untuk faktor keturunan ini dok, apakah faktor keturunan ini menjadi faktor utama anak ini terkena diabetes juga dok? Nah, jadi kita harus tahu bahwa yang di rumah juga bapak ibu di rumah, paman, acil yang harus tahu ya bahwa diabetes mellitus ini pada anak itu juga terbagi menjadi dua tipe. Dua tipe, ada tipe 1, ada tipe 2. Jadi tipe 1 itu seperti apa? Sama seperti orang dewasa sebenarnya. Tipe 1 adalah diabetes yang memang dia tergantung dengan insulin, dependent insulin. Artinya kenapa seperti itu? Dia kadar insulinnya rendah atau tidak ada di tubuh dia terjadi karena apa? Bisa karena faktor genetik, keturunan tadi, atau karena faktor autoimun, penyakit autoimun yang menyebabkan sel-selnya itu dia merusak dirinya sendiri, sel beta pankreas penghasil dari insulinnya itu rusak sehingga dia tidak bisa memproduksi insulin lagi. Makanya dia sangat tergantung sekali dengan insulin. Nah,
itu yang memang paling sering pada anak yang mulai bayi sudah ketahuan dia itu terkena diabetes. Itu biasanya karena faktor genetik atau autoimun, artinya tipe 1. Kalau yang tipe 2 itu adalah yang karena gaya hidup, pola makan, yang ketujuh makan yang manis-manis, ketujuh makan yang jar kita tuh berkarbohidrat terlalu tinggi. Itu yang menyebabkan nanti perjalanannya pelan-pelan dia akan menjadi diabetes tipe 2. Artinya dia diabetesnya itu kadar insulinnya tuh normal sebenarnya. Tapi dia tidak sanggup membawa glukosa atau gula itu masuk ke dalam sel untuk dirubah menjadi energi. Nah, jadi kalau keterkaitannya dengan faktor keturunan, iya ada. Kalau pada anak itu memang yang paling sering. Kalau tipe 1, tapi tidak menutup kemungkinan karena gaya hidup dan pola makan si anak itu berpengaruh sekali untuk menjadi tipe 2. Jadi kalau untuk pola makan dan kebiasaan tertentu orang tua ini dok sangat mempengaruhi artinya dok ya? Iya benar, jadi sangat mempengaruhi. Makanya kalau bisa dari sekarang nih, apalagi nih sekarang kita banyak ibu-ibu muda nih, ibu-ibu muda, orang tua muda, itu kan seharusnya lebih bisa banyak mencari informasi bagaimana kita menjaga merawat anak kita dari sedini mungkin dengan cara apa? Yang pertama kita memberi contoh yang baik tuh dengan gaya hidup dan pola makan kita, misalnya seperti itu. Itu yang paling minim yang bisa dilakukan di rumah. Iya. Nah kalau untuk kita ada mendapatkan informasi dokter bahwa ada bayi yang berumur 7 bulan katanya diberikan asupan kopi oleh orang tuanya. Oh iya, itu viral kemarin. Itu ya, ada informasi itu dokter. Bagaimana tanggapannya dok? Jadi sebenarnya kayak gini, ini juga pesan ya buat yang di rumah, maksudnya siapapun kita, terkadang kita tuh cuman melihat dari tulisan. Artinya, mohon maaf misalnya kopi susu. Kalau kopi susu dikira ada susunya nih, susu ini kan bagus nih untuk anak-anak lalu diberikan. Padahal tidak seperti itu. Kandungan di kopi itu tidak ada suatu nutrien yang berguna untuk bayi. Kalaupun dia itu ada, itu malah adalah anti nutrien yang malah mengganggu penyerapan zat-zat gizi yang diperlukan oleh bayi. Jadi istilahnya bukan berarti, oh dok minum ini bagus. Malah kada. Karena apa? Karena ini zat di dalam sini ada yang mempengaruhi penyerapan terhadap zat gizi bayi, malah tidak bagus kan? Nah gitu. Jadi menurut kalau ada ya di Amerika Serikat itu asosiasi untuk American Food-nya itu dia memberikan batasan bahwa jenis kopi itu pun bisa diberikan pada anak setelah di usia 12 tahun. Dan itu pun cuman dalam jumlah yang sedikit, cuman 100 mg saja. Dalam sehari mungkin ya? Iya, tapi itu pun itu pada anak di atas 12 tahun. Ini 7 bulan bayangkan. Iya. Bagaimana masih gitu. Bayi, Iyalah. Artinya kopi ini tidak ada fungsinya, tidak ada, malah berbahaya kan? Malah membahayakan. Iya, dok, ya? kafein itu berbahaya. Oke. Nah, biasanya ini bayi juga yang kita tahu ini dok ya, dikasih snack atau minuman-minuman begitu. Nah, kalau misalnya orang tua ini memberikan snack dan minuman yang kadar gulanya itu cukup tinggi kepada bayi, apakah itu bisa menjadi pemicu juga dok untuk anak bisa terkena diabetes dok? Iya benar. Jadi kalau dari kecil dia sudah diberikan makanan-makanan dan minuman yang mengandung gula tinggi, artinya kalorinya tinggi, indeks glikemik, artinya dia itu menaikkan gula darah di dalam darah itu dia cukup cepat dan tinggi, itu jelas ini akan memacu nantinya, inilah menjadi cikal bakal muasalnya diabetes mellitus tipe 2 pada anak di kemudian hari. Jadi kalau bisa memang kayak permen, makanan junk food dalam artian apa saja ya, yang itu yang tidak cocok untuk bayi. Dan juga harus diperhatikan bahwa kita itu makanin bayi itu kan ada waktu-waktunya. Jadi terkadang ini kan kita salah kaprah, anaknya kicap-kicap dikira lapar, bener, lalu diberi. Nah sebenarnya tidak ya gitu. Oke. Nah dok, biasanya kalau untuk diabetes yang mengidap diabetes pada anak ini, apakah anak-anak yang badannya itu cenderung gemuk dok? Iya, jadi kayak gini, obesitas itu atau
overweight, obesitas itu beda ya dalam hal kita kategori IMT sebenarnya. Cuman overweight, kelebihan berat badan, lalu masuklah dia ke obesitas, artinya dia berat badan yang sangat melebihi batas IMT-nya, maka itu dia memiliki faktor resiko untuk terjadinya diabetes. Kenapa seperti itu? Karena pada anak-anak yang gemuk itu kecenderungan bahwa insulinnya itu terjadi resistensi. Resistensi artinya dia ada tahanan, jadi kadarnya normal, tapi dia tidak sanggup membawa masuk ke dalam selnya. Lalu akhirnya jar kita itu malah akan tetap di luaran jar kita itu, gulanya tuh makanya jadinya gulanya tinggi karena tidak sanggup membawa masuk ke dalam ini. Kalau tipe 2 itu cenderung anaknya gemuk ya, tapi kalau tipe 1 cenderung anaknya kurus. Iya, karena kalau tipe 1 itu bisa di genetik tadi. Iya, genetik sama autoimun, penyakit memang yang menggerogotinya. Oke. Jadi kalau untuk anak gemuk tadi ada kemungkinan, Dok? Iya, kemungkinan. Ada kemungkinan. Oke. Tapi kalau dalam masyarakat kita, Dok ya, kalau anak gemuk itu dibilangnya lucu begitu. Bener lucu. Lucu ya. Bener lucu. Tapi itulah terkadang kita masih harus memikirkan bahwa status gizi anak itu sebenarnya yang paling bagus adalah status gizi yang normal. Artinya yang baik tidak overweight tapi juga tidak juga obesitas gitu, tapi dia yang memang normal saja, itu yang baik. Makanya sekarang ini nanti juga kita memiliki ahli-ahli gizi yang tersebar di masyarakat yang selalu melakukan pengukuran terhadap bayi-bayi dan anak-anak kita di masyarakat. Oke. Nah biasanya, Dok, kalau untuk orang-orang dewasa mungkin yang sudah atau yang mau berpola hidup sehat begitu, Dok ya, agar terhindar daripada diabetes tadi, melakukan diet khusus biasanya pada makanan dan minuman tertentu, Dok. Oh iya. Nah ini apakah disarankan juga, Dok, pada bayi, Dok? Nah jadi kayak gini, diet khusus atau diet khusus ini diet apa sih ya? Kita harus tahu nih, masyarakat juga harus tahu bahwa diet khusus ini maksudnya diet yang seperti apa. Ada kategorinya diet vegan. Kalau istilah-istilahnya ya, diet vegan. Diet vegan itu apa, nah, Dok? Misalnya, diet vegan itu adalah diet dengan makanan yang dia memang tidak memberikan suatu protein hewani, makanan produk hewani pun di dalam makanannya. Artinya baik itu susunya kah, kadakawajunya makan. Artinya tuh pokoknya no produk hewani, pokoknya nabati semua, itu vegan. Tapi ada juga yang disebut dengan istilah vegetarian, yang vegetariannya itu seperti apa, Dok? Dia masih mengizinkan makanannya itu terdiri dari produk hewani, tapi cuman yang dalam jenis susu dan telur. Tapi kalau yang lainnya dia tidak pakai. Tapi ada yang peskatarian. Peskatarian itu apa? Peskatarian itu dia masih mengkonsumsi produk hewani dalam bentuk ikan. Tapi dia tidak daging, telur itu tidak, tapi ikan dia tetap makan. Jadi itu juga. Nah, di sini tuh Mbak Kokom yang harus dipahami bahwa diet itu juga harus berhati-hati. Diet khusus itu bisa, boleh. Kita kalau ketika anak kita itu obesitas, overweight, kita tuh takut kan dia kena ini penyakitnya. Lalu tapi kita harus konsul dulu ke dokter. Konsul ke petugas kesehatan, baik itu ahli gizi. Karena apa? Anak-anak, bayi itu memang dia memiliki juga ada hal-hal yang harus dipenuhi. Zat nutrien yang harus dipenuhi, kalori harus terpenuhi, lemak, protein harus terpenuhi, zinc harus terpenuhi, kalsium, vitamin D, terus itu juga suplemen yang lain juga dia harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi itu maka dia akan mengakibatkan gangguan di pertumbuhan dia, perkembangan dia. Nah makanya juga dalam diet ini orang tua juga harus kita benar-benar berhati-hati. Artinya kita membatasi makanan anak boleh, tapi kita harus juga memperhatikan bahwa dia itu kebutuhan dia seperti apa, itu harus disesuaikan. Terkadang dokter yang memberitahu karena sesuainya jumlah asupan kalori maupun nutrisi yang pada anak itu tergantung dari usianya, tinggi badannya, berat badannya, dan faktor resiko yang dia miliki. Karena kalau misalnya ada penyakit-penyakit tertentu, misalnya penyakit celiak, penyakit intoleransi laktosa, itu memang harus ada diet khusus. Tapi itu konsul dengan dokter. Jadi jangan boro-boro, anakku jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Karena timbulnya ada sesuatu kelainan, akibat kita tidak memberikan sesuatu asupan gizi tertentu gitu. Jadi harus tetap konsul ya. Artinya tidak boleh ngasal di sana. Iya, asal dikasih diet aja untuk bener. anak.
Nah tuh kalau kayak Mbak Kokom hendak diet, oh aku kada makan nasi, nah dok biasanya kan hendak diet karbo nih, makan nasi kada, tapi makan soto iya. Padahal lebih tinggi soto kan? Karena Bener. lebih lengkap di situ. Oke. Iya. Nah, pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas tentang diabetes pada anak di Kabupaten Tabalong. Setelah jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ruang Sehat. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Tentunya di sini masih bersama Dr. Oni. Dokter, di Kabupaten Tabalong sendiri ini dok, bagaimana fenomena kasus diabetes pada anak dok? Silakan. Oke, jadi kalau di Tabalong sendiri nih, yang sampai sekarang ya, yang kita ketahui bahwa untuk secara data rinci untuk kasus diabetes pada anak itu memang kita belum, data rincinya belum ada. Yang ada itu adalah data pada usia 15 tahun ke atas. 15 tahun ke atas. Tapi kalau usia di bawah 15 tahun ke bawah, 15 tahun ke bawah itu tidak ada data rincinya mengenai diabetes pada anak ini. Tapi menurut jurnal IDAI, jadi menurut jurnal IDAI itu dalam 10 tahun terakhir ini itu terjadi peningkatan kasus diabetes pada anak itu sekitar kasusnya sampai 1000-an. Jadi itu betapa banyaknya ya, kalau dalam setahun aja 100 saja itu kan, kalau dalam 10 tahun ada 1000-an itu berarti banyak banget. Berarti iya banyak sekali. Jadi dan ini adalah nanti menjadi beban pemerintah juga pada saat dia mulai menjadi dewasa, itu akan semakin banyak tuh penyakit-penyakit kostotropik yang diakibatkan karena diabetes. Iya. Jadi banyak dok ya. Iya. Kalau di Tabalong sendiri untuk datanya, untuk di bawah 15 tahun kita belum ada data terinci. Cuman kalau data 15 tahun ke atas memang ada. Iya. Tapi yang 15 tahun ke atas. Iya, remaja. Semoga tidak ada dok ya. Sepertinya ada sih. Hanya memang belum terdata. Iya betul. Oke, lalu untuk persiapan Vaskes ini dok, khususnya di Puskesmas di Kabupaten Tabalong ini untuk menanggapi lonjakan kasus diabetes pada anak ini dok. Iya, jadi kita itu kalau puskesmas sebagai ujung tombak ya, kita ini puskesmas tuh ujung tombak loh, ayo tuh ujung tombak ini harus semangat gitu ya. Jadi dengan adanya kasus-kasus yang di Indonesia beredar, di dunia juga beredar, kita itu pasti mendapatkan adanya informasi tentang kasus-kasus tersebut, termasuk kasus diabetes pada anak ini. Nah jadi puskesmas di Kabupaten Tabalong, dari puskesmas yang paling selatan misalnya di Banualawa sampai yang paling ujung di Panaan Jarok sana pun, itu kita memang fungsi puskesmas adalah sebagai promotif preventif, artinya pencegahan dan juga adalah melakukan peningkatan promosi kesehatan kepada masyarakat. Nah, melalui fungsi kita promotif preventif itulah jadi kita menginformasikan kepada masyarakat tentang kewaspadaan terhadap diabetes ini. Selain itu juga kita melalui posyandu, melalui posbindu, pemeriksaan dini untuk kasus-kasus diabetes mellitus. Nah, pada saat kita di posyandu itu kita melakukan juga SDI-DTK, artinya kita melakukan screening, deteksi tumbuh kembang anak bayi itu. Jadi mulai dari bayi dari 1 bulan, 2 bulan sampai yang dia sudah 2 tahun, 5 tahun, itu ada deteksi tumbuh kembangnya. Di situ juga nanti dan satu lagi bahwa kita memiliki di Kabupaten Tabalong ini tersebar ya petugas-petugas gizi kita dan juga ada kader-kader KPM yang sudah dilatih untuk pengukuran gizi anak, status gizi anak, itu dia melakukan pengukuran gizi secara berkesinambungan, secara terus-menerus, di mana dia untuk mengetahui status gizi si anak. Apabila dia memang deteksinya dia mulai overweight, obesitas, kita akan lanjutkan dengan rincian bahwa ada enggak dia bakat dari orang tuanya dia pernah diabetes ini, dan itu adalah salah satu upaya kita dalam untuk mencegah terjadinya diabetes mellitus ini. Meskipun diabetes mellitus ini ada, tapi nanti bisa terkelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan komplikasi yang cenderungnya memang potensi perkembangan dan pertumbuhan anak akan terhambat.
benar-benar bahaya sekali dan Iya. benar-benar harus ini ya dok, harus dikejar. Iya, dan harus komprehensif jadinya. Jadi ketika kita nanti temukan ada kasus, kita bisa lakukan konsolidasi, dalam artian kita konsultasi, koordinasi, dan juga nanti kaitannya dengan dokter spesialis anak, dokter penyakit dalam untuk melakukan terapi pada anak tersebut. Nah tadi kan sudah dijelaskan oleh dokter nih tanda-tanda atau gejala-gejala yang Mm-mm. muncul pada anak yang mengidap diabetes tadi dok ya. Lalu apabila kita sebagai orang tua misalnya melihat tanda-tanda itu pada anak kita, lalu kita sebagai orang tua ini apa yang mestinya kita lakukan dok? Iya, jadi misalnya nih kita sebagai orang tua ketika melihat ada tanda-tanda di anak kita, bukan berarti kita harus langsung kayak kebakaran jenggot atau kayak cemas dan panik gitu. Tidak, jadi tidak seperti itu ya. Dalam artian kalau kita menemukan tanda-tanda tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah kita melakukan konsultasi kepada petugas kesehatan yang terdekat. Artinya ke puskesmas atau ke dokter, yang mana kita akan berbicara, nanti dokter akan melakukan screening, melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap anak. Sehingga ketika memang terdiagnosa, misalnya dia diabetes pun, itu orang tua tidak akan panik bahwa ini bisa diobatin loh, bisa dikendalikan, bisa dikelola dengan baik. Dengan cara apa? Yaitu tadi antara dokter, petugas dengan orang tua ini saling terkait. Jadi tidak bisa mengobati sendiri. Oh aku anak pakai aja dok, kayak daun insulin aja misalnya. Oh tidak bisa, malah akan berbahaya ketika dosisnya salah dan lain sebagainya gitu. Jadi harus memang ada selalu cepatlah berkonsultasi ke dokter, cepatlah untuk menjumpai petugas medis lah jar kita itu ya, dan akan dilakukan pengecekan lebih lanjut. Ini jangan, istilah kalau bahasa gitu, jangan berpintar-pintar sorangan. Iya, ini merasa ini lalu aja kita ini, iya. Iya, nah, satu lagi untuk masyarakat boleh kok mencari di Google, ke Mbah Google tuh boleh picik aja situ, pasti akan ketahuan. Tapi jangan sampai kada berguru, artinya jangan sampai mereka kita tuh manusia orang, karena pikiran kita itu malah menjadi penyakit. Karena apa? Kita takutan ini, timbul yang menggaring dari seorang. Padahal belum tentu seperti yang dikatakan Google. Jadi harus ada yang mengawani. Nah, jadi googling tuh boleh, tapi tidak boleh yang percaya di Google aja gitu, ya. Sama dengan kita baca buku dok. Iya betul. Kalau belajar itu tidak hanya dengan buku, tapi dengan guru. Nah betul. Supaya tidak tersesat. Iya, bujur. Setuju. Banyak pasien-pasien ulun yang, aduh dok, gara-gara melihat Google malah kayak ketakutan dan sorangan. Sehingga yang terjadi adalah penyakitnya lebih parah karena apa? Depresi, takut gitu. Iya. Karena pikiran. Iya, ya. Pikiran, semuanya kembali ke pikiran. Tadinya yang kita memikirkan anak malah kita bener. sakit juga gitu. Iya, benar sekali. Oke, nah ini adalah pertanyaan yang mungkin banyak orang-orang di luar sana ingin tanyakan dok. Apakah diabetes ini bisa sembuh? Diabetes itu dia tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikelola. Dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan komplikasi, tidak akan menimbulkan sesuatu yang berefek buruk terhadap organ tubuh yang lain. Jadi kita itu, saya ingat sekali apa yang dikatakan profesor waktu aku masih sekolah dulu lah juga, bahwa hidup berdampingan diabetes itu enggak apa-apa. Asal terkontrol, terkendali. Yang ditakutkan itu adalah apabila tidak terkendali, itu yang berbahaya. Jadi kayak kita juga nih, nah kita berdampingan dengan penyakit emah. Penyakit emah itu berbahaya kalau dia parah. Tapi kalau dia setiap orang memang ada punya emah, punya lambung kan gitu. Iya. Jadi sama dengan orang diabetes. Orang diabetes itu bisa kok hidup berdampingan dengan diabetesnya, tapi dia tidak menimbulkan efek ke orang tersebut apabila dia terkelola dengan baik. Jadi makanya sekarang jar kita itu dengan adanya program-program di puskesmas ya, ada Prolanis. Artinya Prolanis itu adalah program pada penyakit yang dengan kondisi penyakit kronis. Dia akan dipantau terus, jadi akhirnya bagus tuh jar kita itu ya. Jadi kayak Ulun ini mama diabetes. Mama diabetes. Dari sekarang nih bukan berarti Ulun nih gugup karena aku kena diabetes. Bukan seperti itu, tapi menjaga supaya tidak terkena diabetesnya itu dengan cara apa? Menjaga pola makan, menjaga gaya hidup yang sehat. Ini minum kopi misalnya.
Tapi kopinya americano, artinya tidak mengandung gula, misalnya seperti itu. Bisa lah masih menikmati keindahan dunia, tapi dengan cara-cara yang sehat gitu, ya. Artinya di sini harus ada pengetahuan juga. Iya, betul. Ini amankah? Nah, Ini tidak. iya, yang bisa memilah tuh kita sendiri sebenarnya. Oke, nah ini ngomong-ngomong soal perawatan, mengelola tadi dok ya. Iya, betul. Nah, bagaimana kita dok misalnya anak kita ini misalkan sudah menderita diabetes, bagaimana kita merawatnya dok sebagai orang tua dok? Iya tuh. Satu, kita harus menenangkan diri dulu ya. Ketika kita didiagnosa sesuatu, anak kita pasti kita gugup duluan. Jadi harus tenang dulu, jangan kipoh tuh loh kipoh. Kipoh tuh kayak panik, pusing, aduh anakku kena diabetes, kayak PI-nya, kayak naganalnya dan sebagainya. Tidak perlu seperti itu. Artinya kita tetap melakukan pengobatan, kita tetap koordinasi dengan dokter, berkonsultasi dengan dokter dalam perawatan anak kita. Misalnya dokter, sebenarnya obat itu bukanlah suatu pilihan utama. Tapi yang paling pilihan utama dokter selalu menganjurkan adalah perubahan pola hidup, gaya hidup. Gaya hidup apa? Gaya hidup menjadi lebih sehat. Pola makan juga yang lebih baik. Artinya apa? Dari kita orang tua memberikan contoh ke anak kita. Mun menyuruh anak jangan makan gulaan, seorang makan gulaan, jangan makan es krim, seorang makan es krim, dia dapat anak gulaan. Jadi istilahnya apa ya, kita memberikan contoh ke anak bahwa gaya hidup yang sehat seperti apa, pola hidup yang sehat seperti apa, makan sehat seperti apa. Jadi kalaupun nanti perlu menyesuaikan dengan diet khusus pada anak, artinya diet spesifik, itu juga harus konsultasi dengan dokter. Jadi jangan ngasal sendiri. Artinya tetap harus koordinasi dengan dokter, konsultasi dengan dokter. Apabila dia dalam artian terkontrol, terkendali, tetap dilakukan pemeriksaan secara rutin untuk mengontrolnya itu. Tadi ingat, diabetes ini bukan dibilang sembuh, tapi terkendali, terkelola dengan baik. Sehingga apa? Sehingga dia tidak menimbulkan efek ke organ-organ tubuhnya yang lain di kemudian hari kan gitu. Sekarang kan banyak tuh diabetes diderita oleh pada dewasa muda. Karena apa? Iya mungkin dari anak-anaknya sering makan makanan yang gulaan, yang manis-manis gitu, sembarangan. Nah juga satu, kalau kita makan, ini yang paling ringan deh, orang Kabupaten Tabalong ini seringnya nih makan nasi putih, iwak, minumnya apa? Teh es. Teh esnya manis misalnya tuh. Sebenarnya sih boleh teh es tapi jangan manis, jangan lagi dicampur gula. Karena apa? Nanti berat loh pankreas kita bekerja untuk menghasilkan insulin, lalu over activity. Nah itu nanti juga resiko untuk ke diabetesnya ada. Karena apa? Berat jadi kita kerjanya, sudah makannya nasi berat kan. Makan nasi, makan ini, tambah coklat, es krim pulang di sini, tambah es teh pulang. Nah itu. Boleh kita makan tapi harus tahu bahwa nutrisi yang kita itu disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita, ya. Jadi jangan sembarangan. Ini lagi-lagi tentang bagaimana pengetahuan kita. Iya, betul. Jadi harus mengetahui nih mana yang memang harus dimakan atau tidak, mana yang harus dihindari, mana yang harus dimakan. Iya, betul. Jadi paling tidak kita harus bisa mengelola penyakit tersebut menjadi tidak berpengaruh ke tubuh kita. Artinya kita tetap nanti produktivitas kita kan yang harus kita capai, bahwa jangan sampai si anak ini nanti lemesan, lesu gara-gara diabetes kan seperti itu, lesu, lemes. Tapi kalau kadar gula darahnya itu terkontrol bagus, dia produktif, tetap bagus, tetap sehat gitu ya. Jadi pola hidup sehat, ingat germas, gerakan masyarakat sehat ya. Satu, nanti pola makannya, terus itu kebiasaan olahraganya juga, terus itu pola makan, istirahat juga ya, kelola stres dengan baik juga, dan kalau bisa hindari rokok. Ini ya. Ini penting ya rokok. Oke. Nah ini pemirsa, kita berhubung sudah di penghujung acara ini. Sayang sekali kita harus berpisah. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Sama-sama Mbak Koko. Mudahan bermanfaat ya. Amin. Sangat bermanfaat sekali dokter. Iya, sehat berataan kita. Amin. Amin. Oke, pemirsa, mewakili kru yang bertugas, saya Kamaria, juga Dokter Oni, kami pamit undur diri. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.